Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan malam hari ini kita kembali dipertemukan di dalam rumahnya yang mulia untuk sama-sama belajar menuntut ilmu agama. Kita berharap dengan ilmu ini Allah mudahkan bagi kita jalan menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, seperti biasanya kita akan sama-sama membahas kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Kita perlu sekali untuk terus membahas tentang dosa-dosa besar, dan kalau seandainya kita sudah tahu, kita sampaikan juga kepada orang lain, kepada keluarga, kepada saudara, kepada tetangga, kepada kaum muslimin yang lainnya, agar kita sama-sama menjauhi dosa-dosa besar. Karena barang siapa yang berhasil menjauhi dosa-dosa besar, maka jaminannya adalah surga. Jaminannya dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah kalau dia menjauhi dosa-dosa besar. Dosa-dosa kecil sangat mudah sekali untuk diampuni oleh Allah. Amal soleh yang kita lakukan itu bisa mengampuni dosa-dosa kita. Salat 5 waktu, salat Jumat, puasa Ramadan, melakukan ibadah umroh atau amal soleh yang lainnya, itu semua akan menghapus dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar maka wajib bertobat, dan orang yang menjauhkan dirinya dari dosa-dosa besar maka insya Allah dia akan selamat di akhirat nanti. Dia tidak akan disiksa oleh Allah. Kebanyakan manusia disiksa oleh Allah itu karena dosa-dosa besar. Apakah disiksa di kuburan, disiksa di padang mahsyar, atau bahkan dijebloskan ke dalam api neraka, itu semua gara-gara dosa-dosa besar. Dan kadangkala kaum muslimin mungkin karena kurang tahu atau belum tahu, sehingga banyak yang meremehkan dosa-dosa besar itu. Imam Az-Zahabi rahimahullah mengumpulkan sekitar 76 dosa besar agar kita selalu perhatian, jangan sampai terjerumus dalam dosa-dosa itu yang mungkin sebagian orang menganggap itu dosa yang biasa atau sepele, tapi justru malah membinasakan, menjebloskan dia ke dalam api neraka. Naudzubillahi min dzalik. Dosa besar yang sudah kita pelajari yang pertama adalah berbuat syirik kepada Allah, yang kedua membunuh jiwa, membunuh orang tanpa hak, yang ketiga sihir, yang keempat meninggalkan salat, yang kelima tidak bayar zakat, yang keenam durhaka kepada kedua orang tua, yang ketujuh makan harta riba, yang kedelapan makan harta anak yatim, maksudnya secara batil. Tapi kalau dia makan harta anak yatim sesuai kebutuhan karena dia merawat anak yatim itu, maka ini dibolehkan. Kemudian berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-10, berbuka puasa di siang hari bulan Ramadan. Mokel. Ya, atau dari awal tidak puasa di siang hari bulan Ramadan tanpa uzur. Ini juga dosa besar. Kemudian lari dari medan perang. Yang ke-12, berbuat zina. Yang ke-13, pemimpin yang curang kepada rakyatnya. Yang ke-14, minum khamar walau tidak sampai memabukkan. Walau cuma 1 tetes, walau cuma 2 tetes, tidak sampai memabukkan, namanya khamar, semuanya haram untuk dikonsumsi. Dosa besar yang ke-15 yaitu sombong, congkak, memiliki perasaan lebih besar, lebih tinggi daripada orang lain. Yang ke-16,
saksi palsu. Yang ke-17 liwat, homoseksual, LGBT. Yang ke-18 menuduh wanita baik-baik melakukan zina, termasuk juga menuduh laki-laki. Kalau dia menuduh laki-laki atau wanita melakukan zina padahal dia tidak berbuat zina. Yang ke-19 gulul, yaitu mengambil harta ghanimah sebelum dibagikan. Dosa besar yang ke-20 berbuat zalim dengan mengambil harta orang lain secara batil. Kalau bukan harta dia, maka hukumnya haram, dosa besar untuk dia makan. Yang ke-21 mencuri, 22 menyamun ataupun begal, 23 sumpah yang membinasakan. Sumpah yang membinasakan seperti dia bersumpah atas nama Allah, kalau Allah tidak akan mengampuni fulan atau Allah tidak akan mengampunimu, ini sumpah yang akan membinasakannya. Dosa besar yang ke-24 yaitu suka berbohong, sering berdusta. Ini juga dosa besar. Yang ke-25 bunuh diri sendiri. Yang ke-26 hakim yang buruk, hakim yang hakim yang bisa disogok, hakim yang memutuskan perkara dengan hawa nafsunya, maka termasuk dosa besar. Yang ke-27 yaitu seorang laki-laki yang tidak cemburu dengan istrinya yang berzina, atau dia yang menyebabkan istrinya berbuat zina, menjual istrinya ke orang lain, ataupun saling tukar pasangan, tekmu tekku, ya. Ini semua adalah dosa besar, tidak punya rasa cemburu. Kemudian dosa besar yang ke-28 yaitu menyerupai wanita, laki-laki yang menyerupai wanita atau sebaliknya wanita menyerupai laki-laki, bencong, banci, atau wanita yang berpenampilan seperti laki-laki, ini semua dosa besar. Yang ke-28, yang ke-29, seorang yang menyuruh orang lain untuk menghalalkan istrinya agar dia bisa kembali kepada istrinya setelah talak 3. Suaminya itu atau mantan suaminya juga melakukan dosa besar. Orang yang dia suruh untuk menikahi istrinya, ya, itu juga sama-sama dosa besar. Kemudian yang ke-30 makan bangkai, darah maupun daging babi. Ini juga dosa besar, hukumnya haram. Ya, sebagian masyarakat masih mengkonsumsi darah, ya, terutama di pedesaan masih banyak warung-warung yang menjual darah dan kaum muslimin ada yang masih mengkonsumsi itu. Ya, ini harus kita dakwakan, harus kita kasih tahu agar jangan mengkonsumsi bangkai, darah maupun daging babi. Termasuk daging babi, daging anjing, ya, ini semua hukumnya haram dan memakannya termasuk dosa besar. Yang ke-31 tidak menutup aurat ketika buang air kecil. Buang air kecil sembarangan. Ini air kecil, apalagi buang air besar. Ini dosa besar. Kemudian al-makas, yaitu penarik pajak. Ini mereka telah melakukan dosa besar. Karena pajak itu dalam Islam hukumnya haram. Kecuali memang ada pembahasan khusus dari para ulama. Kalau memang itu darurat. Tapi hukum asalnya menarik pajak itu hukumnya haram. Kemudian yang ke-33 riya, beribadah ingin dilihat oleh orang lain, berbuat amal soleh agar mendapatkan pujian dari manusia, bukan ingin mendapatkan pahala, ini dosa besar. Kemudian al-khiyanah, yaitu khianat, dikasih amanah ketika berjanji ternyata khianat, tidak menepati janji. Ketika dikasih amanah untuk menyampaikan amanah tersebut ternyata dia khianat, dia tidak tunaikan, dan memang sama sekali tidak berusaha untuk menunaikan. Tapi kalau dia sudah berusaha tapi qadarullah ternyata dia tidak mampu menunaikan, maka dia dimaafkan. Namun kalau dia dengan sengaja tidak menunaikan amanah itu, dia sengaja berkhianat, maka ini dosa besar. Kemudian
mempelajari ilmu untuk dunia atau menyembunyikan ilmu. Ini terkhusus para dai, para ustadz yang belajar ilmu agama hanya untuk mencari dunia atau dia mengeluarkan fatwa hanya untuk mendapatkan dunia, maka ini dosa besar. Bahkan bisa jadi pertama kali yang akan dimasukkan dalam api neraka. Kemudian al-manan, yaitu mengungkit-ungkit pemberian. Kemudian al-mukadzibun bil qadar, mendustakan takdir, tidak percaya dengan takdir Allah. Kemudian al-mutasami 'alan nas ma yasurunahu, orang yang nguping mendengar pembicaraan orang lain yang mereka tidak suka pembicaraan mereka itu didengar. Kemudian al-la'an, suka melaknat. Jadi lisannya suka melaknat kepada orang lain, ini hukumnya dosa besar. Kemudian yang ke-40 al-ghadiru bi amirihi, yaitu menantang kepada penguasanya, memberontak kepada pemimpinnya, ini juga dosa besar. Kemudian membenarkan kahin ataupun dukun wal munajjim, tukang ramal, ini dosa besar. Dukunnya, tukang ramalnya juga dosa besar. Orang yang percaya dengan ramalan dukun itu juga dia telah melakukan dosa besar. Kemudian an-nusuzul mar'ah, wanita yang membangkang kepada suami, tidak taat ketika disuruh oleh suaminya, maka ini dosa besar. Kemudian qati'ur rahim, yaitu memutus silaturahim sama keluarga, sama saudara, dia tidak mau menyambung silaturahim, sengaja memutus silaturahim, ini dosa besar. Kemudian al-musawwir, yaitu yang menggambar atau melukis makhluk yang bernyawa. Kemudian an-namam, namimah, mengadu domba. Kemudian dosa besar yang berikutnya an-niyaha wal latom, yaitu meratapi mayit, tidak sabar ketika diuji dengan kematian keluarganya, menangis sejadi-jadinya. Ini dosa besar. Kemudian at-ta'nu fil ansab, yaitu menghina nasab orang lain. Walaupun kelihatannya sepele, namun ini dosa besar. Menghina nasab orang lain atau ragu-ragu dengan nasab orang. Ketika ada orang yang mengatakan saya keturunan fulan, bani fulan, suku fulan, dan ada orang yang meragukan, maka ini dosa besar. Kalau ada orang yang mengaku nasab ini nasab itu, kita percaya dan kita tidak perlu mempermasalahkan. Kalau dia berdusta, tanggung jawab dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau nanti ada urusan warisan, dia mengaku nasab ini, keturunan ini karena untuk mendapatkan warisan, maka perlu diuji, perlu diragukan kalau memang tidak benar atau tidak sesuai. Kemudian al-bagyu, yaitu sewenang-wenang. Ketika dia berkuasa, dia menjadi pemimpin, dia membuat kebijakan sewenang-wenang, tidak mempedulikan maslahat rakyatnya, tidak mempedulikan maslahat bawahannya, ini dosa besar. Kemudian al-khuruj bisayf wa takfir bil kabair, keluar dengan pedang, maksudnya memberontak dengan pedang, kemudian mengkafirkan pelaku dosa besar. Kemudian yang ke-50 adhiyatul muslimina wa syatmihim, menyakiti kaum muslimin. Yang ke-51 menyakiti wali-wali Allah. Yang ke-52 isbalul izar, memanjangkan kain, celana, sarung ataupun jubah melebihi mata kaki bagi laki-laki. Ini juga dosa besar. Ya, mungkin sebagian kaum muslimin tidak memperhatikan masalah ini. Masalah memanjangkan pakaian melebihi mata kaki ini seringkali dianggap biasa, namun ini merupakan dosa besar. Kemudian libasul harir wa dhahab lirijal, pakai kain sutra, pakai perhiasan emas bagi laki-laki. Kemudian al-abdul laik wa nahwihi, seorang budak yang lari dari majikannya. Kemudian man dzabaha li ghairillah, barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah. Yang ke-56 man ghayyara manaral ard, barang siapa yang merubah patok tanah. Yang ke-57 subuh
akabirus sahabah, ya, menghina sahabat-sahabat senior. Ini yang pembahasan kita sebelumnya, dan kita akan melanjutkan pembahasan ini, yaitu dosa besar yang ke-57, menghina sahabat-sahabat senior. Sudah kita bacakan beberapa dalil bahwa menghina para sahabat Nabi, termasuk atau apalagi sahabat-sahabat senior, ini hukumnya dosa besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tasubbu ashabi fawalladhi nafsi Muhammadin biyadi law anfaqa ahadukum mithlu Uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu." Jangan kalian mencela sahabatku. Ini menunjukkan bahwa para sahabat juga punya dosa, mereka juga punya kesalahan. Walaupun demikian, ketika kalian melihat ada sahabatku yang berbuat kesalahan, maka jangan kalian hina, jangan kalian cela. Demi jiwa yang demi zat yang jiwaku ada di tangannya, barang siapa yang berinfak sebesar satu gunung Uhud, dan itu semuanya adalah emas, maka tidak menyamai infaknya sahabatku walaupun hanya satu genggam gandum atau satu genggam kurma, bahkan separuhnya tidak akan bisa menyamai. Ini termasuk larangan keras agar seseorang tidak boleh menghina atau mencela sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari Ibunda Aisyah, kata beliau, umiru bil istighfar li ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fasubuhum. Kaum muslimin itu diperintahkan oleh Allah untuk memohonkan ampunan bagi sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ternyata ada kaum muslimin yang mencela sahabat Nabi. Berarti mereka menyelisihi perintah Allah. Allah memerintahkan dalam Al-Qur'an agar kita mendoakan ampunan bagi para sahabat. Ya, sebagaimana yang sering kita baca, sering kita doa agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang-orang sebelum kita, orang-orang yang beriman yang telah mendahului kita dari kalangan sahabat Nabi. Kita mendoakan. Ketika kita menyebut nama mereka, kita selalu mengatakan radhiyallahu anhu, atau kita menyebutkan kalau lebih dari satu radhiyallahu anhum, kalau perempuan radhiyallahu anha. Nah, ini bentuk doa kita, semoga Allah meridhoi mereka, semoga Allah meridhoi beliau atau meridhoi dia seorang wanita misalkan. Nah, ini kita disuruh untuk mendoakan mereka. Nah, ini ada orang-orang yang ternyata membenci, bahkan mereka mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi min dzalik. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sabba ashabi fa alaihi la'natullah." Barang siapa yang mencela sahabatku, baginya laknat Allah. Karena ini dosa besar. Allah akan melaknat orang yang mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sahabat Nabi itu mereka berjuang, mereka berinfak, mereka berkorban, itu menentukan Islam ini berlanjut atau tidak berlanjut. Kalau seandainya sahabat dahulu mereka tidak berjuang, maka kita tidak akan tahu Islam ini bisa berlanjut atau tidak. Bahkan bisa-bisa Islam itu berhenti di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kenapa Islam ini bisa berkembang, Islam bisa menyebar, Islam bisa dikenal oleh penjuru dunia? Karena perjuangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama sahabat-sahabat yang as-sabiqunal awwalun, baik dari kalangan al-muhajirin wal ansor. Ini mereka-mereka yang betul-betul menentukan antara Islam ini bisa lanjut atau tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika perang Badar, beliau berdoa dengan doa yang sangat serius. Beliau doa dengan doa yang sangat banyak. Lama sekali beliau berdoa, mengangkat tangan setinggi-tingginya
sampai surban yang ada di lehernya atau di pundaknya jatuh karena saking tingginya dia mengangkat tangan sambil beliau mengatakan, ya Allah, laulan tansur hadhil isabah lam tu'bad fil ardi abadan. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, seandainya kalau engkau tidak menolong al-isabah, kelompok kecil ini, maka engkau tidak akan disembah setelah ini di muka bumi ini. Kalau seandainya Nabi Muhammad dan para sahabatnya kalah di saat perang Badar, maka Allah tidak akan disembah lagi di muka bumi ini karena Islam selesai. Tidak ada lagi orang yang masuk Islam. Maka inilah perjuangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena perjuangan mereka, Islam ini bisa berlanjut. Adapun kita sekarang ini, kita mau infak untuk agama Allah, kita mau berjuang untuk agama Allah, itu tidak menentukan Islam ini berhenti atau maju atau tidak. Tapi kita sendiri yang akan mendapatkan pahala dari perjuangan tersebut. Kalau kita tidak berjuang, kita tidak menolong agama Allah, ada banyak orang yang mau menolong agama Allah. Kalau kita tidak mau membela agama Allah, masih banyak orang-orang yang akan membela agama Allah. Tapi kalau sahabat, kalau mereka tidak menolong agama Allah, ya siapa lagi? Tidak ada lagi orang yang akan menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kedudukan mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqala Ali radhiyallahu anhu walladzi khalaqal habba wa bara'an nasmah wa innahu la ahdin nabi al ummi ilayya la yuhibbuni illa mu'min wa la yubghiduni illa munafiq. Kata Ali bin Abi Thalib, demi Allah yang telah mengeluarkan benih atau tumbuh-tumbuhan dari biji-bijian, sesungguhnya wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang buta huruf kepada saya, la yuhibbuni illa mu'min. Tidak ada orang yang mencintai saya kecuali dia berarti orang mukmin. Dan tidak ada orang yang benci dengan saya melainkan dia munafik. Ini wasiat Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib. Dan ini memerintahkan kepada kita agar selalu mencintai sahabat Ali bin Abi Thalib. Karena ini tanda keimanan seseorang. Dan tanda kemunafikan seseorang yaitu membenci Ali bin Abi Thalib. Karena kita tahu ada orang-orang yang terlalu ekstrim mencintai Ali bin Abi Thalib dan ada orang-orang yang membenci sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya, orang-orang yang ekstrim mencintai Ali bin Abi Thalib sampai mengangkat sahabat Ali bin Abi Thalib lebih mulia dari Abu Bakar dan juga Umar. Ini juga keliru yang dianggap oleh sebagian orang-orang Syiah. Dan ada juga orang-orang yang membenci sahabat Ali bin Abi Thalib dari orang-orang Khawarij. Kita pernah menceritakan tentang Abdurrahman bin Mulzam yang dia membunuh Ali bin Abi Thalib di bulan Ramadan. Di waktu orang sedang makan sahur, dia menunggu di depan pintu sahabat Ali bin Abi Thalib. Yang biasanya sahabat Ali itu keluar membangunkan orang untuk makan sahur. Dia racuni pisaunya atau kerisnya itu sudah berbulan-bulan. Dia racuni berbulan-bulan untuk membunuh sahabat Ali bin Abi Thalib. Ketika dia menikam di kepalanya sampai tembus ke dalam otaknya, sambil membaca ayat Al-Quran, sambil menyebutkan inil hukmu illa lillah, sesungguhnya tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Lihat bagaimana fitnah atau syubhat yang ada di kepala mereka. Membunuh Ali bin Abi Thalib tapi menganggap perbuatan itu adalah ibadah. Ini sangat berbahaya pemikiran tersebut. Bahkan ketika ditangkap lalu dieksekusi, dia dipotong kakinya, dia masih berzikir. Dipotong tangannya, dia masih terus berzikir. Bayangkan gimana hebatnya orang itu. Dipotong tangannya enggak nangis, tapi justru berzikir. Dipotong kedua tangannya, kedua kakinya masih berzikir. Begitu mau dipotong lidahnya, dia baru menangis.
Ketika ditanya kenapa menangis, dia katakan, kalau lidah saya dipotong, saya tidak bisa berzikir kepada Allah. Saya pengen meninggal dunia dalam kondisi sedang berzikir kepada Allah. Orang yang tidak tahu melihat orang itu menganggap orang itu wali. Oh, ini luar biasa, ini orang sangat hebat. Tapi lihat bagaimana kerusakan orang ini. Dia membunuh Ali bin Abi Thalib, padahal amalannya kelihatannya amalan orang-orang soleh. Padahal mereka terpapar pemikiran-pemikiran Khawarij yang membenci sahabat Ali bin Abi Thalib. Dan kalau di zaman kita sekarang jarang ya orang yang membenci Ali bin Abi Thalib, sudah sangat jarang. Tapi kalau yang mengagungkan sahabat Ali bin Abi Thalib ini masih banyak. Yang mendudukkan sahabat Ali lebih mulia dari Abu Bakar dan Umar ini masih banyak, dan itu dari kalangan orang-orang Syiah. Kemudian kata Imam Az-Zahabi, fa idza kana hadza qalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haqqi Ali fasiddiqu bil aula wal ahra. Wasiat ini Nabi Muhammad tujukan untuk sahabat Ali bin Abi Thalib. Bagaimana dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq? Maka sahabat Abu Bakar As-Siddiq lebih utama dan lebih layak untuk kita cintai. Mencintai Abu Bakar itu tanda keimanan, dan membenci sahabat Abu Bakar itu tanda kemunafikan. Karena sahabat Abu Bakar lebih mulia dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Li'annahu afdalul khalq ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya Abu Bakar itu seafdal-afdalnya makhluk setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi manusia yang paling utama setelah para nabi ya Abu Bakar As-Siddiq. Secara umum seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti, manusia setelah para nabi yang paling mulia yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dibandingkan dengan Maryam ibunda Nabi Isa, Abu Bakar lebih mulia. Dibandingkan dengan Imran, maka Abu Bakar lebih mulia. Dibandingkan dengan orang-orang terdahulu yang amal solehnya mereka luar biasa, maka Abu Bakar lebih mulia dari mereka semua. Kecuali para nabi di atas manusia biasa. Wa madhhabu Umar wa Ali radhiyallahu anhuma anna man faddala ala Siddiq ahadan fa innahu yujladu haddal muftari. Dan ini pendapatnya sahabat Umar termasuk sahabat Ali bin Abi Thalib, barang siapa yang mengutamakan seorang pun di atas Abu Bakar As-Siddiq, maka dia dihukum cambuk karena orang pendusta. Dia dicambuk atas hukuman karena pendusta. Kalau ada yang berani mengatakan ada orang yang lebih mulia dari Abu Bakar, hukumannya harus dicambuk. Faruya Syu'bah an Husain an Abdurrahman ibni Abi Layla annal Jarud ibnul Ma'ali al-Abdi qala Abu Bakar khair min Umar. Faqala akhar Umar khairan min Abi Bakar. Fabalagha dzalika Umar fadarabahu bidzirrah hatta sagara bi rijlaiha. Faqala inna Abu Bakar sahibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana akhirun nas fi kadza wa kadza. Man qala ghayra dzalika wajaba alaihi hadul muftari. Disebutkan ada seorang yang bernama Jarud. Jarud ini menyebutkan bahwasanya Abu Bakar lebih mulia dari Umar. Ternyata ada orang lain yang menimpali Umar lebih mulia dari Abu Bakar. Nah, maka berita ini sampai kepada sahabat Umar bin Khattab, maka beliau pun memanggil orang itu fadaraba bidzirrah. Dia memukul kepala orang itu dengan tongkatnya. Jadi sahabat Umar ini memiliki tongkat yang dia pegang, dia bawa kemana-mana. Maka dia memukul kepala orang tersebut sampai terangkat kedua kakinya. Artinya saking kerasnya dia memukul orang itu sampai orang ini lompat-lompat, kesakitan.
Waqala lalu berkata, sesungguhnya Abu Bakar adalah yang selalu menyertai Rasulullah SAW dan yang selalu berada di dekat Rasulullah SAW. Artinya Abu Bakar itu lebih utama setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang mengatakan hal selain daripada itu, maka dia akan dihukum sebagai orang yang pendusta. Disebutkan dari Hajjaj bin Dinar dan Abi Ma'syar dari Ibrahim an Alqamah berkata, aku mendengar Ali radhiyallahu anhu berkata, balaghani anna qauman faddaluni ala Abi Bakrin wa Umar man qala syai'an min hadza fa huwa muftari alaihi ma ala al-muftari. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib. Dan ini pengakuan Ali bin Abi Thalib sendiri. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, telah sampai kepada saya cerita atau berita suatu kaum yang mengutamakan saya di atas Abu Bakar dan Umar. Barang siapa yang mengatakan seperti itu, maka dia adalah bahwa muftari, dia adalah seorang pendusta. Ini pengakuan Ali sendiri. Alaihi ma 'alal muftari. Maka hukumannya kepada hukuman orang yang pendusta, yaitu harus dicambuk. Nah, ini bantahan yang sangat tegas kepada orang-orang yang mencintai Ali bin Abi Thalib secara berlebihan. Ali sendiri mengatakan orang yang mengutamakan saya di atas Abu Bakar dan Umar, maka mereka adalah pendusta. Karena para sahabat itu kemuliaannya juga bertingkat-tingkat. Yang paling mulia adalah Abu Bakar, kemudian Umar, antara Utsman dan sahabat Ali bin Abi Thalib. Ini diperselisihkan oleh para ulama. Manakah yang lebih mulia, apakah Utsman atau Ali bin Abi Thalib? Namun jumhur ulama berpendapat Utsman lebih mulia dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Maka ketika Umar ibn Khattab sebelum meninggal dunia, dia menentukan beberapa orang untuk dijadikan musyawarah, beberapa orang yang dijadikan calon untuk khalifah setelahnya. Di antaranya sahabat Utsman, di antaranya sahabat Ali bin Abi Thalib, dan sahabat yang dijadikan calon tersebut mereka semua berbaiat kepada Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Sehingga beliau menjadi khalifah Rasyidun yang ketiga. Baik, kemudian wa an Abi Ubaidah ibni Hijal anna Ali radhiyallahu anhu qala la utiya bi rajulin faddalani ala Abi Bakr wa Umar illa jalattuhu haddal muftari. Tidaklah didatangkan seseorang yang lebih mengutamakan saya di atas Abu Bakar dan Umar, melainkan akan aku cambuk ya sebagai orang yang berdusta. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Hadis yang cukup masyhur. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berkata kepada saudaranya wahai kafir, maka perkataan itu kembali kepada salah seorang di antara mereka berdua. Antara dia yang dia tuduh kafir atau kembali kepada dirinya sendiri. Fa'akul, Imam Az-Zahabi mengatakan, barang siapa yang berkata kepada Abu Bakar wadunahu, ataupun yang dibawanya Abu Bakar, ya kafir, wahai kafir, faqad ba'al qailu bil kufri huna qatian. Maka tentu kekafiran itu kembali kepada orang yang berkata itu. Karena hadisnya kan barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, maka antara dua, bisa kepada orang tersebut atau bisa kepada dirinya sendiri. Nah, kalau ada orang yang mengatakan Abu Bakar wahai kafir, wahai Abu Bakar kamu kafir, kira-kira kembali kepada siapa? Abu Bakar atau kembali kepada dirinya? Dirinya lah yang kafir, atau dia telah melakukan perbuatan kekafiran. Kalau ada orang yang mencela Abu Bakar atau di bawahnya, yaitu Umar ibn Khattab, melaknat Abu Bakar, melaknat Umar,
Bahkan di depan kuburannya Abu Bakar dan kuburan Umar, mereka berdoa, Allahumma al'an sonamai al-Quraisy. Ya Allah, laknatlah dua berhala Quraisy. Ini kelakuannya orang-orang Syiah ketika berada di Masjid Nabawi, mereka berziarah ke kuburan Rasulullah, di sampingnya ada kuburan Abu Bakar, di sampingnya lagi ada kuburan Umar. Terdengar ya mereka mengatakan ya, mendoakan laknat, mengkafirkan sahabat Abu Bakar dan juga sahabat Umar. Maka kata Imam Az-Zahabi, pasti kekafiran itu akan kembali kepada orang yang berbicara itu. Karena Abu Bakar dan Umar pasti tidak kafir. Mereka sahabat yang mulia. Mereka banyak dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Mereka yang menyertai Rasulullah SAW hidup maupun matinya. Hidupnya, semasa hidupnya, maka mereka selalu bersama Rasulullah. Di mana ada Rasulullah, di situ ada Abu Bakar, di situ ada Umar. Kecuali ketika hal-hal yang privasi, ketika dia Rasulullah tidur, ketika Rasulullah masuk ke dalam kamarnya, baru tidak menyertai. Tapi kalau sudah di luar rumah, maka di situ ada Abu Bakar, di situ ada Umar. Ketika Rasulullah masuk ke suatu tempat, maka di situ ada Abu Bakar, di situ ada Umar. Dan itu tidak hanya ketika hidup, ketika mati pun kedua sahabat ini selalu menyertai. Makanya kuburannya juga berdekatan. Kuburan Rasulullah, kuburan Abu Bakar, kuburan Umar. Karena mereka pengen selalu menyertai Rasulullah SAW. Tiba-tiba kok ada orang yang mengkafirkan mereka, melaknat mereka, maka tentu kekafiran itu atau perbuatan kekafiran itu kembali kepada orang itu. Ya Allah Ta'ala qad radiya anis sabiqin. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah meridhoi orang-orang as-sabiqin, as-sabiqunal awwalun, itu mereka sudah diridhoi oleh Allah. Sudah dikasih stempel dalam Al-Qur'an, direkomendasikan oleh Allah, Allah sudah meridhoi mereka. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang masuk Islam di awal-awal minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah meridhoi mereka dan mereka ridho kepada Allah. Yang dinamakan as-sabiqunal awwalun, yaitu mereka yang berbaiat di bawah pohon, ya, baiatul ridwan. Mereka itulah yang dinamakan as-sabiqunal awwalun, baik dari kalangan al-muhajirin maupun dari kalangan ansar. Kemudian kata Imam Az-Zahabi, wa man sabba haula'i faqad barazallahu ta'ala bil muharabah. Barang siapa yang mencaci maki mereka, menghina kaum muhajirin, menghina kaum ansar, atau bahkan menghina seluruh sahabat Nabi, maka Allah telah mengadakan peperangan dengan orang tersebut. Ada orang yang merendahkan Abu Hurairah, mengatakan Abu Hurairah itu seperti ini, seperti itu, merendahkan Abu Hurairah. Dan itu biasanya dari musuh-musuh Islam yang menghembuskan pandangan seperti itu, tujuannya agar umat Islam itu tidak percaya dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama Islam ini dibawa oleh para sahabat. Para sahabat yang menyampaikan hadis-hadis Rasulullah. Termasuk yang paling banyak menyampaikan hadis Rasulullah adalah Abu Hurairah. Maka bagaimana caranya agar umat Islam itu tidak percaya dengan hadis-hadis tersebut? Maka kita cela sahabat yang membawa hadis-hadis itu, mencari-cari kesalahannya, berusaha menjatuhkannya agar hadis yang dia bawa tidak dipercayai. Nah, inilah perilaku musuh-musuh Islam, dan sebagian orang Islam ikut-ikutan menghina Abu Hurairah. Naudzubillahi min dzalik. Bal man sabbal muslimin wa adahum wasdarahum faqad qaddamna anna dzalika min kabair. Bahkan barang siapa yang mencaci maki selain sahabat
dari kalangan kaum muslimin biasa, itu pun dia telah melakukan dosa besar. Fama dhannu biman sabba afdalul khalq ba'da Rasulullah sallallahu. Bagaimana pendapatmu dengan orang yang mencaci maki manusia terbaik setelah Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar? Maka dosanya tentunya lebih besar. Lakinnahu la yakhlud bidzalika finnar. Di akhir tulisan ini Imam Az-Zahabi menyimpulkan bahwa walaupun demikian orang yang mencaci maki sahabat tidak kekal di dalam neraka. Alias dia masih muslim. Namun sangat mengkhawatirkan kalau ada orang yang mencaci maki sahabat, keimanannya bisa-bisa diragukan, bisa-bisa dia murtad dari agama Islam. Tapi pandangan Imam Az-Zahabi, mereka tidak kafir, tidak keluar dari Islam, tidak kekal di dalam neraka. Namun dosanya sangat besar. Dan sebagaimana kita singgung tadi bahwa mencaci maki sahabat itu juga bertingkat-tingkat. Bahkan pendapat sebagian ulama sampai mengeluarkan dari Islam kalau memang itu sudah disebutkan dalam Al-Quran. Jelas-jelas Al-Quran sudah menyebutkannya, tapi ada orang yang masih mencaci makinya, maka dia telah kafir, keluar dari Islam. Seperti Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, Al-Quran telah membebaskan beliau dari tuduhan perbuatan zina. Ada orang-orang munafik yang menuduh Ibunda Aisyah berbuat zina. Dan Allah Subhanahu wa taala dari langit yang ketujuh menurunkan ayat untuk membebaskan beliau Ibunda Aisyah dari tuduhan tersebut. Kok ada orang yang masih menuduh Ibunda Aisyah berbuat zina, maka dia telah kafir. Dia keluar dari Islam. Kenapa? Dia telah mendustakan Al-Quran. Baik, Allah alam besok kita dengarkan azan terlebih dahulu, kemudian lanjutkan sedikit insyaallah.
Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Sambil menunggu waktu qomat, kita lanjutkan dosa besar yang ke-58, yaitu subul ansor radhiyallahu anhum fil jumlah, mencaci maki sahabat Ansor secara umum. Kalau tadi mencaci maki sahabat baik Muhajirin maupun Ansor, adapun yang ke-58 ini lebih khusus. Imam Az-Zahabi membawakan dosa besar yang ke-58 ini, yaitu mencaci maki sahabat Ansor. Menunjukkan sahabat Ansor memiliki kelebihan, keistimewaan yang harus selalu diperhatikan oleh setiap muslim. Karena sahabat Ansor ini mereka yang telah melindungi Rasulullah, menolong Rasulullah, menyiapkan tempat untuk kaum Muhajirin, dan mereka rela memberikan harta benda mereka untuk orang-orang yang berhijrah ke negeri mereka. Dan mereka juga telah berkorban, yakni mereka telah mengorbankan diri mereka untuk dimusuhi oleh semua suku Arab. Karena mereka mengatakan akan siap menolong Rasulullah, konsekuensinya harus siap dimusuhi oleh semua kabilah-kabilah Arab. Itu konsekuensinya. Dan sahabat Ansor yang terdiri dari dua suku, yaitu suku Aus dan suku Khazraj, mereka ini siap untuk membela Rasulullah, bahkan mereka siap kalau dimusuhi oleh semua kabilah-kabilah yang ada di Jazirah Arab. Sehingga Rasulullah SAW sangat mencintai mereka dan berpesan kepada umatnya, kita sekalian, untuk memperhatikan sahabat Ansor. Jangan mencaci maki mereka, selalu memperhatikan sahabat Ansor. Termasuk wasiat Rasulullah di akhir hayat beliau, beliau mewasiatkan untuk memperhatikan sahabat Ansor, yaitu balas kebaikan-kebaikan mereka dan lewati keburukan-keburukan mereka. Artinya jangan dianggap keburukan-keburukan mereka. Kalau ada sahabat Ansor yang berbuat baik, maka balas kebaikannya. Kalau ada yang berbuat keburukan, jangan dibalas. Sampai seperti itu wasiat Rasulullah SAW. Di sini beliau membawakan beberapa dalil, yaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatul iman hubbul ansor wa ayatul nifaq bughdul ansor. Tanda keimanan adalah mencintai kaum Ansor, dan tanda kemunafikan yaitu membenci sahabat Ansor. Beliau juga bersabda, la yuhibbuhum illal mu'min wa la yubghiduhum illal munafiq. Tidak ada orang yang mencintai sahabat Ansor melainkan orang mukmin, dan tidak ada orang yang membenci mereka melainkan orang-orang munafik. Ini dosa besar, yaitu mencela sahabat Ansor. Baik, kita cukupkan pembahasan sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga bisa kita amalkan, yaitu selalu berhati-hati, selalu menjaga lisan kita, terutama ketika berbicara mengenai sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata para ulama, idza dzukira ashabu Rasulillah fakaffa. Apabila disebutkan tentang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tutup mulutmu, diam. Jangan membicarakan keburukannya. Walaupun memang manusia biasa punya keburukan, jangan pernah ungkit keburukan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun antara Ali dan Muawiyah ada salah pahaman, tidak boleh kita mengungkit kesalahan tersebut. Ya, kita biarkan kebaikan mereka lebih besar daripada keburukan mereka. Allahu a'lam bishawab. Baik, belum kita akhiri, barangkali mungkin ada yang ditanyakan.
Pun kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.